Oke dulur, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat trafo non CT. Bagaimana cara membuat PSU dari trafo non CT. Oke, ini teman-teman yang kita akan bahas untuk saat ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan apabila teman-teman punya request untuk membuat video tentang membahas apa begitu, silahkan berikan masukan di kolom komentar. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita belajar bersama teman-teman. Nanti apabila dari saya ada yang salah bisa dibenarkan. Kita diskusi bareng-bareng ya. Tentunya kita bagi pengalaman. Ini berdasarkan pengalaman yang saya buat. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu ya trafo non CT dan trafo CT. Baik, kita gambar. Biasanya untuk trafo non CT kita bahas dari yang trafo CT dulu ya sekilas. Trafo yang memakai trafo CT. Anggap saja ini trafo ya, trafo. Di sini ada bagian 0 dan 220. Ini untuk arus AC PLN. Arus masuk AC PLN. Dan ini yang disebut bagian primer. Aduh, nggak bisa fokus kameranya. Oh, ini untuk sebagian primer. Dan di sini bisa disebut sebagai sekunder. Sekunder ya. Jadi kita bahas dulu untuk trafo yang bagian CT. CT atau 0. Biasanya di tengah ya. Kemudian diikuti dengan output trafo, biasanya ada 18 kiri kanan ya, 18, 32, 32 dan 45. Biasanya kalau begini bisa disebut trafo CT. Jadi ada CT 18, 18, 32, 32, 45 dan 45. Jadi untuk selanjutnya bagaimana untuk trafo non CT. Oke, kita gambar lagi. Anggap saja ini gambar trafo. Ya, oke. Seperti pada umumnya, di sini ada bagian primer. Untuk 0 dan 220 bisa disebut AC bagian primer ya. Lilitan yang bagian dalam untuk trafo kotak. Nah, kemudian di sini masih sama seperti yang tadi, ada bagian sekunder. Sekunder untuk trafo non CT sendiri biasanya 0, jangan 0, 18, 30, 45, 50, anggap saja begitu. Nah, oke. Jadi perbedaan begini teman. Untuk trafo non CT itu mono ya. Untuk outputnya 0, 18 hanya ada satu angka, 30 juga satu angka, 45 juga satu angka, 50 juga satu angka. Untuk sedangkan trafo dengan menggunakan center tap CT, sini ada double CT 18 ada. Di sini ada 18, 32, 32, 45 dan 45. Jadi pemahamannya seperti itu teman-teman untuk yang saya ketahui. Jadi bagaimana untuk selanjutnya membuat PSU dari trafo non CT ya. Dari trafo non CT. Nah, dari trafo non CT sendiri kita buat PSU untuk power amplifier.
Biasanya pada PSU power amplifier ada kiprok. Anggap saja ini kiprok, ini bagian AC ya. AC. Dan di sini juga ada bagian plus dan minus. Nah, oke, bener kan? Ini plus dan minus. AC plus dan minus. Nah, untuk elko-nya kita menggunakan trafo 2 biji saja. Biasanya digunakan untuk kelas AB. Kelas AB saja begini ya. Ini ada plus min. Anggap saja begitu teman-teman ya. Saja sebuah trafo. Mohon maaf gambarnya tidak bagus ya. Yang penting teman-teman bisa memahami. Jadi untuk sistem penyambungannya bagaimana? Untuk penyambungannya sendiri begini teman-teman. Yang pertama kita hubungan dulu. Seumpama kita mengambil 45 ya dari trafo non CT. Kita hubungkan ke bagian AC dari kiprok input AC. Biasanya gambarnya seperti ini logonya. Ya kan? Pada sebuah kiprok itu ada 2 buah kode AC seperti ini. Maka kita hubungkan kedua-duanya. Oke. Anggap saja kita hubungkan ke 45. Jadi untuk yang sebagian sebelah kita hubungkan ke 45. Untuk yang sebelah kita juga hubungkan 45. Kemudian untuk selanjutnya seperti biasanya. Untuk bagian min kita hubungkan ke min pada PSU elko. Untuk plus kita juga hubungkan dengan plus. Ya. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana kita mendapatkan arus CT di sini? Yaitu kita menghubungkan dari 0 ini, kita langsung saja hubungkan ke CT. Ya. Jadi ini sudah bisa untuk digunakan PSU power amplifier ya. Untuk pemasangannya ke PSU power amplifier ini, anggap saja ini driver. Di sini ada plus, minus, dan juga ground atau CT. Nah, gitu kan. Di sini ada min, minus, plus, ground atau CT. Biasanya seperti itu teman-teman, bagian driver. Untuk penghubungannya tetap sama. Untuk plus kita hubungkan ke jalur PSU plus. Untuk min kita juga kehubungkan ke bagian min. Sedangkan ground atau CT kita juga hubungkan ke ground atau CT. Oke teman-teman, sangat mudah bukan? Kita ulangi pelan-pelan ya teman-teman. Untuk penggabungannya dari kiprok, ini dari ada arus AC. Dan juga arus AC juga ada 2 buah. Maka hubungkan ke 1 itu 45 atau 30, terserah teman mau ngambilnya berapa. Yang penting komponen teman-teman kuat ya. Dalam artian biasanya kan kayak kapasitor, drivernya ada juga maksimal arus berapa gitu. Jadi penghubungannya seperti itu. Bagian AC dan AC dihubungkan ke 45. Sedangkan 0 dari trafo ini 0, maka kita sambung ke CT. Untuk penghubungannya ke elko tetap sama, plus ke plus, min juga ke min. Sedangkan driver juga sama, dari plus PSU kapasitor kita menuju plus driver, min juga, sedangkan CT juga tetap ke tengah. Seperti itu teman-teman. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau teman-teman menghendaki membahas topik yang lain, bisa teman-teman minta di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya jika saya paham. Dan saya jika tidak paham maka saya akan pelajari dahulu supaya bisa berkembang dan bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Terima kasih.
Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe supaya tidak ketinggalan info-info atau video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.